Shalom. Melawan arus adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah karena memerlukan tenaga yang begitu besar dan juga kebenaran yang ada dalam diri kita. Nah, Ibrani 2 ayat 1 mengatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Nah, maksudnya ketika kita mendengar apa yang baik, ketika kita mendengar menurut kita itu benar, ketika kita mendengar menurut kita itu semakin kita bertumbuh, semakin kita berubah, itu membuat kita menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, kita tiap hari mendengar firman, kita berdoa di kaki Tuhan, bahkan kita terus mendengar renungan, bahkan kita mendengar semua khotbah-khotbah yang ada di YouTube, sehingga diri kita dimasuki oleh kebenaran-kebenaran yang menuntun hidup kita. Jadi contohnya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan keluar dalam hidup kita. Ketika kita mendengar hal-hal yang positif, ketika kita mendengar kebenaran, ketika kita melihat yang positif, ketika kita melihat yang benar, itu akan keluar dalam hidup kita. Itu yang akan keluar dari hidup kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu yang akan kita lakukan. Nah, jadi ketika kita mengikuti arus dunia yang jahat ini, ketika kita tidak mempunyai kebenaran, ketika kita tidak mempunyai firman dalam diri kita bakal hanyut ke bawah arus itu. Kita akan terbawa arus itu, terus mengikuti arus dunia itu. Kalau kondisi kita yang tidak bisa menguasai keadaan, melainkan keadaan yang menguasainya, itu akan membawa kita hanyut. Dunia akan masuk ke dalam diri kita, dan kita akan dibawa arus itu tersebut. Contoh, jika kita berenang di sungai ataupun kita berenang di laut, di situ ada arus. Ada arus laut ataupun arus yang ada di sungai. Kalau kita tidak bisa berenang, kita tidak bisa sama sekali untuk melawan arus tersebut. Kalau kita tidak latihan berenang, kita pasti akan terbawa arus. Tapi ketika kita sudah pandai, ketika kita sudah belajar berenang dan kita bisa berenang, kita bisa melawan arus. Bahkan kita bisa mengkondisikan hidup kita, atau kita bisa mengkondisikan diri kita ketika kita berenang di sungai ataupun di laut. Ketika ada ombak, kita tidak takut. Ketika di sungai ada arus begitu besar, kita tidak takut. Karena kita mengerti berenang. Karena kita bisa menguasai hidup kita. Ketika kita menguasai hidup kita, kita tidak gampang diombang-ambing, ataupun kita tidak gampang terbawa arus yang ada. Sehingga kita bisa selamat. Sama dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang menjadi logos dan akan menjadi rema dalam hidup kita. Itu yang akan menjadi kekuatan hidup kita di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Kita akan tidak terbawa arus ketika kita mendengar yang negatif, ketika teman kita membicarakan orang lain tentang kejelekannya, ketika seseorang membicarakan pendetanya seperti ini. Tapi kita tidak ikut-ikutan, tapi kita berusaha untuk menahan diri kita. Bagaimana kita supaya tidak terombang-ambing, tidak mengikuti arus dunia, sehingga kita menahan diri kita tetap bersih dan tetap suci di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tetap fokus langit baru dan bumi baru. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kekekalan. Mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama memberikan waktu kita kepada Tuhan. Lewat doa pagi, doa malam, dengar firman, dengar lagu-lagu rohani. Itu yang akan membawa kita masuk ke dalam batin kita, sehingga batin kita ini digoresi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang membawa kita tetap teguh, yang membawa kita tetap kuat. Apapun arus yang ada di depan kita, kita bisa melewatinya, kita bisa menghadapinya, karena kita punya kebenaran yang kuat di dalam diri kita. Jadi tetap semangat, kita pasti bisa menghadapi situasi-situasi yang berat ini. Lewat kebenaran firman kita dikuatkan.
dimampukan sehingga kita bisa melaluinya.